れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hal yang tidak kalah menariknya dari manga Tokyo Revengers, yaitu tentang Ken Wakui itu sendiri. Buat yang belum tahu, Ken Wakui adalah autor atau penulis cerita dari manga Tokyo Revengers ini. Sebagai mangaka profesional, ternyata kehidupan Ken Wakui sangatlah tertutup dan jarang sekali muncul ke permukaan. Sehingga sangat minim sekali informasi yang bisa didapatkan mengenai biografi dari Ken Wakui ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, admin mau disclaimer dulu ya. Jika informasi yang akan disampaikan kali ini bukanlah informasi pribadi, seperti tanggal lahir, umur, dan hal lainnya yang bersifat personal. Semua yang admin sampaikan bersumber dari hasil interview Weekly Shonen Magazine, Kodansha terhadap Ken Wakui, yang sudah admin kumpulkan dan juga sudah admin rangkum dalam video ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai sang dewa penguasa manga Tokyo Revengers ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Ken Wakui memulai karirnya sebagai mangaka profesional pada tahun 2005 dengan karya manga pertamanya yaitu Shinjuku Swan. Manga ini sangat populer dan cukup meledak di Jepang karena mengangkat cerita yang berasal dari keresahan para masyarakat Jepang dengan kehadiran dan kehidupan Yakuza di sekeliling mereka. Shinjuku Swan sendiri memiliki total 38 volume yang dibagi ke dalam 2 part selama masa penerbitannya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 di Weekly Young Magazine Kodansha. Bahkan dari seluruh karya Ken Wakui, Shinjuku Swan lah yang sebenarnya mempunyai alur cerita paling menarik dan tidak repetitif. Tapi sayang, karena terlalu dark dan penuh kontroversi mengenai kehidupan nyata para Scouts dan Yakuza, sehingga menjadikan manga ini terlalu segmented dan tidak cocok untuk semua kalangan. Lalu pada tahun 2010, Ken Wakui memulai side project-nya yang ternyata kembali meledak, yaitu Abaddon yang hanya rilis di Jepang. Dan kemudian dilanjutkan dengan Senkisei Inko yang rilis pada tahun 2013. Berbeda dengan karya sebelumnya, di mana Ken Wakui lebih banyak menceritakan mengenai kehidupan gangster dan Yakuza, dalam manga Senkisei Inko, Ken Wakui mulai memasukkan unsur supranatural ke dalamnya. 2 tahun setelah itu, Ken Wakui pun akhirnya dipindahkan oleh Kodansha dari Weekly Young Magazine ke Weekly Shonen Magazine. Pada tahun 2016, Ken Wakui kemudian menerbitkan manga singkat pertamanya untuk majalah Weekly Shonen Magazine ini, yaitu Desert Eagle, yang hanya rilis di Jepang. Kemudian di tahun 2017, Ken Wakui kembali membuat proyek manga besarnya, yaitu Tokyo Revengers. Kali ini Ken Wakui mulai menggabungkan unsur yankee atau gangster dengan unsur supranatural ke dalam karya manga barunya ini. Fakta menariknya, ketika diinterview oleh Weekly Shonen Magazine Kodansha di tahun 2019, mengenai apa alasan Ken Wakui membuat manga bertemakan gangster yang berlatar di awal tahun 2000-an, dalam interview ini Ken Wakui pun menjawab dengan jujur, jika sebenarnya pada awalnya Ken ingin membuat manga gangster di era modern. Namun sayang sekali, Ken Wakui tidak tahu dan tidak merasakan sendiri bagaimana kehidupan gangster di Jepang dalam era modern. Oleh karena itu, Ken Wakui memutuskan membuat manga Tokyo Revengers berlatar di tahun 2000-an awal, di mana Ken Wakui sendiri pada tahun itu pernah menjadi bagian dari anggota gangster itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ken Wakui dulunya adalah anggota geng motor Jepang juga, atau lebih dikenal dengan sebutan Bosozoku. Dalam video ini, admin juga mau meluruskan kesalahpahaman mengenai informasi yang saat ini beredar. Karena banyak banget yang nanya, Min, emang benar Tokyo Revengers diambil atau diadaptasi dari kisah nyata? Min, emang benar Ken Wakui pendiri dan anggota dari geng Black Emperor? Jawaban dari semua pertanyaan itu adalah salah besar. Yang pertama, Tokyo Revengers memang terinspirasi dari geng Bosozoku di dunia nyata. Tapi bukan berarti Tokyo Revengers mengadaptasi kisah nyata dari kehidupan geng Bosozoku tersebut. Tokyo Revengers adalah karya fiksi yang dibuat oleh Ken Wakui dengan gaya penulisan cerita berlatar era gangster di tahun 2000-an, bukan era 1960 sampai 1990-an. Lalu yang kedua, Ken Wakui bukanlah pendiri dari geng Black Emperor dan juga bukan anggota geng tersebut. Logo swastika yang ada di dalam logo geng Black Emperor adalah hal yang umum dipakai oleh gangster-gangster pada masa itu. Siapa saja bisa menggunakan logo tersebut menjadi logo geng motornya. Tidak ada kaitan antara Tokyo Manji dengan Black Emperor. Kalau kalian nonton film dokumenter mengenai geng Black Emperor dengan judul Godspeed You yang tayang pada tahun 1976, pasti kalian bisa nilai sendiri.
Lagi pula, Black Emperor adalah geng Bosozoku yang berdiri dan eksis di tahun 1960-an, dan secara resmi sudah dibubarkan pada tahun 1992. Sedangkan Ken Wakui sendiri aktif menjadi anggota geng Bosozoku pada awal tahun 2000-an. Admin gak akan bahas mengenai Bosozoku lebih jauh lagi ya, karena fokus kita kali ini adalah Ken Wakui itu sendiri. Hal selanjutnya mengenai Ken Wakui yang sangat menarik untuk dibahas adalah gaya penulisan cerita dari manganya yang cukup dark. Ken Wakui termasuk salah satu pengarang atau autor yang suka sekali membunuh karakter-karakter favorit dari para fansnya. Tidak peduli itu karakter protagonis ataupun karakter antagonis. Ken Wakui tanpa ragu akan membunuh karakter tersebut dengan tujuan untuk membuat alur ceritanya semakin menarik dan realistis. Menurut Ken Wakui, kematian adalah salah satu hal yang dapat memotivasi seseorang untuk mendapatkan pengembangan karakter atau bahkan menghadirkan konflik baru dalam ceritanya. Ada 4 autor yang menurut admin sangat suka sekali membuat alur cerita yang gelap. Yang pertama adalah George Martin, pengarang dari novel terkenal Game of Thrones. Dalam semua series novelnya, hanya ada 2 chapter saja di mana George tidak membunuh seseorang. Lalu Gege Akutami, mangaka Jujutsu Kaisen. Kemudian Hajime Isayama, mangaka dari Attack on Titans. Dan tentu saja yang terakhir adalah Ken Wakui itu sendiri. Pada tahun 2020, saat melakukan interview kembali dengan Weekly Shonen Magazine Kodansha, Ken Wakui kembali menyampaikan sebuah statement yang sangat menarik. Ketika ditanya mengenai pendapat Ken Wakui terhadap para mangaka pendatang baru yang gagal bersinar padahal karya-karya mereka sangat bagus. Ken Wakui pun menjawab dan menanggapi ini. Looking at the newcomers manga, there are quite a lot of people who can throw away their characters, which is a waste. Menurut Wakui, membunuh atau menghilangkan karakter-karakter pendukung sangatlah dibutuhkan untuk membuat cerita menarik dan realistis. Banyak mangaka pendatang baru yang tidak berani melakukan itu, dan itu sangat disayangkan sekali. Dari interview tersebut, bisa kita simpulkan, jika memang Ken Wakui adalah mangaka yang sangat berani untuk membuat alur cerita yang kelam, di mana dia tanpa ragu akan membunuh karakter penting demi perkembangan cerita tersebut. Hal ini pun diterapkan di manga Ken Wakui lainnya, seperti Shinjuku Swan dan Senkisei Inko, di mana kedua manga tersebut berakhir dengan dark ending atau bittersweet ending. Tidak ada satupun manga Ken Wakui yang benar-benar menyuguhkan happy ending dalam akhir kisahnya. Tidak heran jika dalam Tokyo Revengers, Ken Wakui kembali menerapkan gaya penulisannya ini ke dalam cerita. Sudah banyak sekali karakter penting yang terbunuh di manga ini, seperti Baji, Emma, Shinichiro, Izana, Kisaki, bahkan di masa depan hampir semua teman-temannya pun terbunuh. Tidak heran jika banyak sekali fans yang sudah siap dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di akhir cerita nanti. Bukan tidak mungkin jika nanti di akhir cerita akan kembali jatuh korban, baik dari kubu kawan ataupun dari kubu lawan. Atau mungkin justru Takemichi sendirilah yang akhirnya mati demi berkorban untuk kebahagiaan semua teman-temannya. Ya, apapun yang terjadi nanti, inilah Ken Wakui dengan gaya penulisan manganya yang cukup kelam. Oh iya, buat kalian yang penasaran dan mau tahu lebih dalam lagi mengenai Ken Wakui, pada tanggal 25 Agustus nanti, Kodansha akan kembali mengadakan live streaming Q&A dengan Ken Wakui, atau tanya jawab secara langsung dengan Ken Wakui. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa kirimkan pertanyaan kalian langsung di web Kodansha-nya ya. Di sana sudah disediakan form untuk pengisian pertanyaan-pertanyaan yang akan dipilih untuk dijawab oleh Ken Wakui nanti secara langsung. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!